5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha. Kita bertemu lagi hari ini hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, baik, kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua yaitu tematik. Kita masih ada di tema 8, subtema 1, dan kali ini kita akan belajar materi di pembelajaran kelima. Kalian tahu nggak peta Indonesia itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, kita lihat nih, Ibu sudah mempersiapkan di sini peta Indonesia. Nah, ini adalah peta negara kita, peta Indonesia. Ya, mungkin ada yang belum tahu nih. Sekarang harus sudah tahu ya. Sudah kelas 4 harus sudah tahu peta Indonesia itu seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat di Indonesia ini ada banyak sekali pulau. Nah, ada pulau besar yang terlihat di sini. Ada Sumatera ya di bagian barat sebelah kiri di sini. Pulau Sumatera, dan yang paling ujung ini ada Papua. Di sini ada, di bawah ada Pulau Jawa. Ada Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi di tengah di sini. Nah, mudah-mudahan kalian sudah tidak asing ya melihat peta Indonesia ini. Setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik suku, karakteristik budaya, agama, dan masih banyak lagi karakteristik dari masing-masing daerah. Nah, seperti yang terjadi pada keluarga Beni. Kita lihat ceritanya yuk. Keluarga Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kalian Pulau Sumatera? Nah, seperti yang tadi Ibu sudah katakan, Pulau Sumatera itu ada di sebelah kiri, ya, ada di sebelah barat peta Indonesia. Nah, ini adalah tempat tinggal dari pamannya Beni, yaitu Paman Tagor, ya, ada di Jambi. Sedangkan ayah dan ibu Beni itu berasal dari Medan. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih ada pohon di lingkungan rumah Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Pada gambar di bawah ini, kita bisa mengidentifikasi keragaman karakteristik individu pada keluarga Beni dan Paman Tagor. Ya, silahkan kalian coba lihat dan bandingkan keluarga Paman Tagor dan keluarga Beni. Ada karakteristik individu apa saja yang bisa terlihat dari gambar? Ya, itu silahkan hanya diidentifikasi sendiri saja, tidak usah dikumpulkan ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang keragaman individu. Kalian telah mempelajari karakteristik individu berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kalian ketahui? Amati gambar berikut. Kita lihat gambarnya. Nah, di gambar yang pertama kita bisa lihat ada seorang anak yang sedang menyapu lantai. Berarti sifat dari anak tersebut adalah rajin.
Gambar yang kedua ada seorang anak yang sedang menonton TV di tengah barang-barang yang sudah selesai dia gunakan. Ya, jadi anak ini mungkin mempunyai sifat pemalas karena dia tidak membereskan kembali barang-barang yang sudah dia pakai. Nah, ini tidak boleh ditiru ya. Kalau kalian sudah belajar, sudah main, barang-barangnya harus segera dibereskan kembali, baru melaksanakan aktivitas yang lain. Yang ketiga, nih ini ada seorang kakak kayaknya ya, sedang memarahi adiknya. Adiknya nangis, katanya mainan kakaknya rusak. Nah, kakaknya marah-marah nih ke adiknya. Sifat kakaknya pemarah. Nah, ini juga sama, tidak boleh ditiru ya. Karena kita sebagai kakak ke adik itu harus sayang. Tidak boleh sampai kita memarahi adik kita meskipun adik kita mungkin melakukan salah ya, karena adik kita kan masih kecil. Kita harus menyayangi adik kita dan menghormati kakak yang lebih tua ya. Gambar yang keempat ini ada seorang anak perempuan yang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Berarti anak ini mempunyai sifat suka menolong. Dan yang terakhir, ini ada seorang anak yang memiliki sifat jujur. Terlihat dari apa? Nah, karena anak ini mengembalikan uang kepada seorang ibu yang mungkin uangnya jatuh, lalu anak itu mengembalikannya. Nah, ini sifat yang harus kita teladani ya. Jadi sifat jujur, sifat rajin, sifat suka menolong itu harus kita tanamkan sejak dini, sejak sekarang. Dan sedangkan sifat pemalas, pemarah itu harus kita hilangkan, kita tinggalkan. Oke? Benny senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak sekali koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Benny sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Tahukah kalian ceritanya? Ya, kita baca ceritanya bersama-sama. Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. "Aduh!" teriak Putri Tangguh. "Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin," kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. "Gara-gara hujan, jalannya licin. Perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi," gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang dilakukan ibu? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalannya tidak licin lagi," jawab Putri Tangguh. "Istriku, bukanlah padi itu untuk kita makan. Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguh membantahnya. "Masa bodoh? Bukankah padi kita sudah banyak?
Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Tangguk sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen berakhir, Putri Tangguk tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguk merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguk ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa pancinya ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguk dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguk kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya, kata Putri Tangguk. Kemudian Putri Tangguk membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguk terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, cepat kemari, teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. Ada apa suamiku? Tanya Putri Tangguk dengan cemas. Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya, jawab suami Putri Tangguk. Putri Tangguk dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguk pun menangis. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung padi pun juga ikut hilang, jerit Putri Tangguk. Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning, hibur suami Putri Tangguk. Keesokan paginya, Putri Tangguk mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguk semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguk didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguk, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu, kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguk hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguk sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguk ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguk pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya keluarga Putri Tangguk bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguk juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat yang disebut antagonis. Tahukah kalian siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tadi? Ayo kita sama-sama identifikasi cerita kisah Putri Tangguk. Jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguk ini merupakan cerita legenda. Tokoh-tokoh dalam cerita meliputi Putri Tangguk, suami Putri Tangguk, dan juga anak sulung Putri Tangguk. Tokoh utamanya yaitu Putri Tangguk dan suaminya.
Sedangkan tokoh tambahannya adalah anak sulung Putri Tangguk. Tokoh protagonisnya pada cerita tersebut adalah suami Putri Tangguk karena mengingatkan untuk tidak membuang-buang makanan. Sedangkan tokoh antagonis pada cerita tersebut adalah Putri Tangguk karena bersikap sombong dan telah membuang padi yang seharusnya dimakan justru dijadikan alas di jalanan. Tugas yang pertama, silahkan kalian buka di buku kuadra halaman 22. Ya, silahkan kalian baca dulu ceritanya yang ada di halaman 21, lalu kalian tentukan tokohnya siapa saja, karakternya seperti apa, pesan moralnya apa, latarnya di mana, tokoh protagonis dan antagonisnya siapa saja. Nah, itu adalah tugas yang pertama. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Benny. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan Paman Gultom berjudul Injit Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Nah, tahu nggak kalian lagu ini tentang apa? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Naik perahu ke Pulau Seribu, sungguh indah si Pulau Karang. Sungguh malang nasibku, punya pacar diambil orang. Ramai sungguh bandar Jakarta, tempat orang mengikat janji. Walau pacar tak punya, hati senang dapat bernyanyi. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan juga tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kalian dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Ini sudah kita bahas tentang intonasi, tempo, dan macam-macam tempo ya. Nah, Ibu juga sama ini masih belajar ya, Ibu belum bisa menyanyi dengan baik juga nih, tapi Ibu juga mencontohkannya masih seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita akan belajar bersama ya untuk menyanyi lebih baik lagi.
Kecepatan lagu ini bisa diukur dengan alat pengukur yang disebut apa? Pernah dibahas ya? Ya, metronome ya atau metronom Maelzel atau disingkat MM. Nah, metronom ini digunakan untuk memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Tugas yang kedua, silahkan kalian nyanyikan lagu Injit-Injit Semut. Tapi kali ini Ibu ingin sedikit berbeda dari tugas menyanyi sebelumnya ya. Jadi jangan hanya menyanyi dan tidak semangat nyanyinya ya. Jadi Ibu akan membuat penilaiannya khusus. Ibu akan nilai dari suaranya, ya intonasinya gitu ya, kecepatannya, temponya, juga ada musiknya atau tidak. Jadi kalau tidak pakai musik juga itu akan mempengaruhi nilai. Menggunakan gerakan juga, ya itu lebih bagus karena akan mempengaruhi nilai juga. Tidak duduk sambil berleha-leha gitu ya, itu nilainya pasti akan kurang. Yang keempat, mimik wajahnya juga, jangan lupa senyum. Kalau lagunya sedih juga sedih gitu ya, mimik jadi ekspresi wajah. Yang kelima, menggunakan pakaian seragam kotak ya, jadi tidak memakai baju bebas. Oke, itu tugas yang kedua. Silahkan dikerjakan seperti biasa. Ibu akan tunggu sampai jam 9 malam. Selesai untuk hari ini pembahasannya. Selamat belajar. Sampaikan salam ibu untuk ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.